Jadi yang pertama ini margin, rapikan margin ini. Udah. Nah, kemudian saya mau jelaskan dulu yang judul ini berkaitan dengan judul. Nah, berkaitan dengan judul ini tentu definisi operasionalnya. Ini apa yang dimaksud dengan ekranisasi ini? Apa? Pemindahan wujud. Ya, Pak. Itu bahasa kamu kan? Nah, coba di definisi personal kamu. Apa yang kamu masukkan itu? Mana definisi personalnya? Ini. Nah, apa nih? Perubahan yang terjadi dalam mengadaptasi sebuah karya sastra. Perubahan yang terjadi dalam Mengadaptasikan sebuah karya sastra bentuk film. Ke bentuk film. Karya sastra itu bentuk apa? Novel. Nah, itu kamu jelaskan. Yang kamu masukkan, karena ini kewajibanmu kan novel. Iya, Pak. Berarti itu yang kamu rapikan. Ya, yang kamu atur adalah perubahan wujud atau boleh bahasa apa yang kamu ingin supaya orang mengerti lah gitu. Saya tak mau mengajarkan bahasanya. Iya. Kamu boleh pakai bahasa apa yang kamu tuh orang mengerti. Paham? Jadi bahasanya bukan bahasa buku, bahasa kita. Jadi kalau saya tanyakan apa ini estranisasi ini, lalu kamu jelaskan. Ini estranisasi ini maksudnya adalah wujud perubahan wujud karya sastra novel ke film. Atau boleh saja Anda menggunakan tidak perubahan wujud misalnya, ya mengangkat dari novel itu kepada film. Misalnya seperti itu. Anda gunakan bahasa yang sederhana lah. Oke. Kemudian ini jangan berkata. Jangan berkata. Terlalu ribet. Paham? Jadi yang kamu harus jelaskan itu ini. Nah, sampai sini. Jadi novel adalah apa gitu. Paham? Jadi yang dimasukkan novel ini yaitu novel yang terbitkan oleh siapa, berapa halaman dia. Nah, terbit kapan misalnya. Paham? Jadi misalnya dia kalau edisi keberapa, kalau bisa dia ada edisi keberapa gitu. Kalau ada edisi ya itu satu-satunya. Karena kadang-kadang dia diterbitkan itu novel itu terjadi perubahan-perubahan. Nah ini yang perlu saya Anda pahami gitu. Paham? Berarti sudah 2. Iya, Pak. Nah kemudian Film selebriti. Nah ini bentuk kan penting. Iya. Ya berarti film selebriti. Paham? Karya Bagus Bramanti. Bagus Bramanti itu Bramantio? Bramanti, Pak. Sutradaranya? Kalau sutradaranya Indra Gunawan, Pak. Ini filmnya siapa? Apa yang dimasukkan nih? Karya siapa? Penulis skenarionya. Penulis skenarionya. Ke bentuk, jadi bukan filmnya kamu lihat. Anda harus hati-hati. Kamu kan tidak lihat filmnya, karena skenario dengan film itu berubah, pasti ada ubahnya. Karena skenario itu tuh kerjanya penulis skenario, sutradara dia punya hak untuk menerjemahkan skenario. Sama dengan naskah drama dengan pementasan drama. Berarti kamu melihatnya ya skenarionya. Tapi kalau tidak, sutradaranya kamu ambil, berarti filmnya. Sekarang saya tanya kamu menilai, kamu membandingkan antara novel dengan skenarionya atau novel dengan film? Berarti dengan film. Paham yang saya maksudkan? Berarti itu yang harus diubah. Ngerti nggak? Nah, jadi jangan sampai salah. Kalau ini karya ini, karena saya katakan karya penulis skenario, ya penulis skenario ya dia menerjemahkan menjadi naskah. Berbeda, berarti naskah yang kita lihat. Tapi kalau kerjaan kamu membandingkan dengan filmnya, berarti kerja sutradara.
Walaupun sutradara itu dasarnya itu skenario, tapi skenario itu sama dengan naskah drama, pasti sutradara itu ada yang dimodifikasinya gitu. Paham? Jadi menerjemahkan sutradara itu menerjemahkan skenario itu dalam bentuk visual. Kalau skenario itu kan naskah, gitu. Nah berarti ini yang perlu diinikan. Coba tanya ke Bu Karina nanti. Ini berarti kalau ini nama sutradara. Sutradara Indra Gunawan gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah jadi kesalahannya di situ. Ya kalau kamu misalnya mau tonitin lagi judul nggak ada masalah. Kalau memang itu jadi harus diapakan lagi gitu. Jadi persalahan persepsinya. Nah, kemudian ini harusnya sesudah Pak mana? Sudah Pak Dekan ke jurusan. Namanya Bu Karina dulu. Jadi sebagai ketua jurusan dan pembimbing satu harus begitu. Karena dia dua jabatan dia. Ya, jurusan tentu lebih tinggi dari Pak Pengatur. Karena itu dia lebih dulu dari Pak Pengatur. Kalau tidak, kamu tak akan buat nama jurusan gitu. Paham? Oh, ini udah ada ya, Pak Adi ya, almarhum ya. Ya kita mengingatkan aja. Membimbing. Oke. Ini dirapikan marginnya, ingat marginnya dirapikan. Nah, sama nih. Kata orang pelit kali kamu nih dengan kertas. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Saya belum baca nih latar belakangnya, tapi saya mau tanya sama kamu dulu. Apa alasan kamu mengkaji ekstranisasi peralihan ini? Kan ini kajian intertek nih. Apa alasan kamu? Karena ada yang menarik Pak dari antara novel dan film. Ya kenapa film ini yang jadi sasarannya? Kenapa ada film lain? Kan banyak sekali film lain yang diubah gitu. Novel Trillier juga banyak yang dijadikan film gitu. Kenapa ini yang dipilih? Kalau menurut Desri, kalau dari Desrinya sih Pak, karena menarik aja gitu Pak untuk. Gak bisa alasan menarik aja. Di latar belakangnya nggak bisa menarik karena nggak bisa gitu. Dasarnya itu apa? Apakah misalnya film itu box office misalnya, apa terkenal, viral misalnya, itu jadi ada datanya. Kalau memang viral atau apa gitu, misalnya dia dimuat di sekarang ada TV channel ya, misalnya gitu, datanya berapa, penontonnya berapa. Jadi itu yang menguatkan alasan kamu, karena banyak sekali sekarang film orang mencari ide itu dari novel. Ada novel sekarang, dia sudah viral, novel itu banyak pembacanya, orang tertarik membuat cerita. Bahkan jangankan itu, sekarang ada film misalnya film Korea, drama Korea menarik, orang adopsi dengan gayanya Indonesia. Nah itu yang perlu. Jadi alasannya ini, coba baca latar belakangnya ini. Coba baca yang kuat. Dari pertama Pak. Iya. Karya sastra merupakan salah satu bentuk karya yang di dalamnya terdapat ide-ide kreatif. Hal tersebut tidak terlepas dari proses kreatif pengarang yang menuangkan ide-idenya ke dalam cerita melalui media bahasa. Selain itu, karya sastra juga merupakan suatu wadah penampung realita kehidupan yang bercampur dengan imajinasi. Karya sastra digambarkan sesuai dengan keinginan pengarang yang dihasilkan dari imajinasi dan ide-ide dari pengarang itu sendiri. Sastra adalah suatu kegiatan kreativitas karya seni yang bentuk dan ekspresinya bersifat imajinatif dengan menggunakan media bahasa. Artinya, karya sastra merupakan hasil dari ciptaan manusia yang bersifat imajinatif dengan menggunakan bahasa yang estetik
yang hasilnya adalah karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Karya sastra juga merupakan suatu karangan imajinatif yang bersifat menghibur dan dapat pula berguna sebagai psikoterapi bagi pembaca. Dalam hal ini terlihat dari makna keasikan membaca atau mendengarkan. Itu nggak perlu dipakai. Nggak perlu, Pak. Jadi kamu langsung saja bahwa bicara kamu tentang novel banyak dibuat di film. Jadi dunia perfilman sekarang disuplai misalnya dari karya-karya sastra, karya novel gitu. Artinya banyak karya sastra berbentuk novel yang sekarang kamu lihat istilah kamu ini kan ini ekranisasi dari novel ke film misalnya. Contohnya film apa saja? Kamu ngambil contohnya berapa film? Ya dari mulai dulu misalnya Tenggelamnya Kapal dulu itu dari karyanya Hamka misalnya. Apalagi Laskar Pelangi misalnya. Dari novelnya siapa? Jadi film diangkat dari film. Banyak cari otak. Nah, salah satu diantaranya yang kamu. Lalu kenapa kamu memilih ini? Paham? Jadi pertama sekali bicara tentang novel yang diangkat jadi film. Contoh bukti-buktinya apa? Yang kamu katakan banyak sekali buktinya apa? Termasuk yang kamu ini. Lalu kamu yang ini kenapa jadi kamu tertarik perhatiannya? Dari mana? Ya pasti tertarik aja, ada alasan itu. Apa alasannya? Kayak banyak cowok nih, kamu milih yang ini, kenapa? Bapak kamu nanyakan, kok kamu milih yang ini? Kenapa? Kalau alasan kamu tidak kuat, nggak bisa. Ya saya suka aja Pak, nggak ada tuh. Itu nggak ilmiah. Nah, itu yang kamu harus jelaskan alasan kamu. Saya nggak tahu nih alasan kamu ini apa gitu. Nah itu yang kamu jelaskan, ya. Lalu kamu sudah milih itu, jelas ada pilihan kamu jatuh ke situ, berarti ini dibuang. Lalu coba baca lagi. Berarti dia langsung ke sini Pak. Ini kan langsung. Iya, tidak usah cara umum-umum itu gitu. Ya. Kamu langsung aja bicara tentang ini. Karya-karya yang diangkat ke film. Iya, angkat di film itu banyak sekali gitu dan apa sekali gitu. Bahkan ada yang berhasil ketika diwujud di film bahkan lebih terkenal misalnya atau sama-sama terkenal dengan novelnya gitu. Bumi Manusia diangkat ke film oleh itu ditulis di CD. Apalagi gitu. Ya, tapi ingat ketika memaparkan bukti-bukti itu urutannya dari mana dulu? Ya, novelnya dari mana dulu? Kalau misalnya kamu mau menyampaikan ada Siti Nurbaya, itu kan novel tertua itu. Berarti itu dulu. Urutannya begitu. Sampai ke sekarang. Jadi dari novel yang dulu sampai ke sekarang gitu loh. Pak? Ini novelnya tahun berapa terbitnya? 2016. Nah, 2016. Sampai kan itu tadi 2016 Ustaz satu contoh. 2016 ini aja ada berapa gitu. Novel yang diangkat dengan ke film. Ada berapa 2016 itu saya nggak tahu. Mungkin ada data kamu cari di Google itu di mana gitu. Nah, salah satu diantaranya pada tahun 2016 saja ada sekian novel yang diangkat jadi film misalnya. Atau 2010 ke atas katakan tidak tahun 2016 saja misalnya. Ya, dari 2015 sampai 2021 sekarang ini ada sederet novel yang diangkat jadi film. Salah satu maksudnya itu. Paham? Nah, itu harus ada. Tapi kamu harus ada dasarnya, ada datanya. Nah, kemudian apa lagi? Coba baca. Mana, Pak? Ini Pak. Iya. Dalam proses ekranisasi terdapat perubahan yang terjadi seperti penambahan, pengurangan, dan perubahan bervariasi. Nah, itu sudah materi ke ekranisasi tadi. Pilihan sudah memilih itu apa alasannya? Saya belum terlihat gambarnya. Kenapa film itu kamu pilih? Lalu baru ekranisasi ini baru masalahnya. Ini sudah mengarah ke masalah, sudah mengerucut dia. Oke? Nah saya tahu nih, ini oke dipakai dalam masalah. Ini apa? Terdapat 3 aspek dalam proses ekranisasi, yaitu aspek penciutan, aspek penambahan, dan aspek perubahan
Dari siapa? Teori NST, Pak. Mana dia? Oh, cuman ini kayak Desri apain aja gitu, Pak. Iya, walaupun bagaimana itu namanya kejujuran intelektual. Tahu orang pasti orang tahu ini bukan pendapat kamu, ya. Iya, Pak. Nah, kamu boleh ini pendapat kamu diperkuat seperti yang dikatakan oleh NST, boleh. Statement kamu dulu, lalu sejalan, tapi kamu perkuat itu. Jadi di dalam latar belakang ini kita boleh mengutip, tapi mengutip itu untuk memperkuat argumentasi kita. Ada 3, lalu sini apa? Berdasarkan dari persoalan yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya, hal yang menarik untuk diteliti. Nggak usah di paragraf sebelumnya, di atas gitu aja. Hal yang menarik yang diteliti yaitu ekranisasi novel ke bentuk film. Bagaimana isi cerita novel yang memiliki cerita yang begitu panjang dan harus membutuhkan waktu berjam-jam untuk membaca, memahami dan membayangkan isi cerita novel tersebut akan diubah menjadi bentuk visual yang ketika difilmkan memiliki batas durasi waktu. Artinya isi cerita novel yang panjang akan dituangkan ke dalam bentuk film yang diubah menjadi visual. Sudah pasti tidak semua hal dalam novel dituangkan ke dalam film. Tapi ini kan baikkan di sini, ini penjelasan sebetulnya. Iya, Pak. Berkaitan dengan 3 aspek tadi, penciutan, Penambahan. iya, lalu masalahnya apa? Kan masalah lagi nih, apa masalahnya? Ini masih apa nih? Ini apa nih masalahnya lagi apa? Coba baca. Novel ini penjelasan tentang novelnya, Pak. Novel Serendipity merupakan novel yang ditulis oleh Eriska Febriani. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016. Eriska Febriani lahir di Bandar Lampung 25 Maret. Oke, ini 2008. Film Serendipity merupakan karya Bagus Pramanti. Film ini merupakan adaptasi dari novel Serendipity. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja yang berjuang di dalam hidupnya. tentang film. Nah, ini penulis menemukan keunikan antara novel dan film Serendipity. Perbedaan yang mendasar antara dua karya sastra dalam pengembangan imajinasi pembaca dan penonton. iya. Hal tersebut penulis alami ketika membaca novel dan menonton film Serendipity. Ini Hasil telusuran awal peneliti pada saat membaca novel Serendipity dan film Serendipity yaitu terjadi perubahan variasi alur ketika melakukan perkenalan murid baru. Jadi ini data awal kan? Iya, Pak. Masih ada. Oke, tidak ada masalah. Sini. Ini juga masih data awalnya, Pak. Ini. Ini juga data awal. Oke, lalu ini kok ada paragraf yang dua batasnya apa tadi? Perubahan tersebut yang penulis ingin mengetahui bagaimana novel yang panjang dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk membaca ditayangkan ke dalam film yang memiliki durasi Ya, saya tanyakan ada enggak paragraf yang 1 kalimat? Oh. Ada enggak? Nama paragraf itu harus lebih dari 1 kalimat, minimal 2 kalimat dia gitu. Ubah. Ya. Ini diubah nih. Oke. Rumus masalahnya apa? Karena ini udah lama kali, kamu udah setengah tahun kamu nih. Apa? Rumusan masalahnya apa nih? Apa saja proses ekranisasi unsur intrinsik dan Kenapa tidak ikut teori tadi, 3 tadi, penciutan apa saja gitu. Kan teori yang kamu kasih tahu ada penciutan, ada apa? Yang pendapat rumus Einstein tadi. kemarin dari cerita kayak gitu, Pak. Cuman tak penjelasan detailnya. Oh, nggak perlu. Katanya apa saja proses gitu. Prosesnya. Iya. Berarti kita tidak membedakan proses bisa saja terjadi penciutan, bisa saja tidak dirinci. Iya. Coba pertimbangkan lagi gitu. Saya takut begini, campur aduk dia. Ini ada data penciutan, ini ada data pengembangan dan sebagainya. Seperti yang kalimat kamu. Iya. Kan itu yang membuat faktor kamu menarik tadi. Iya, Harusnya fokusnya ke sana. Yang pendapat Musa Einstein tadi yang di sini. Iya. Harusnya itu kan di 3 tadi itu. Mana tadi? Ini ya. Terdapat 3 aspek. Apa aspek apa satu? Penciutan, penambahan sama perubahan periodisi, Pak. Itu. Ya kan? Adakah penciutan atau aspek apa saja kah penciutan gitu? Kalau saya berpikir seperti itu. Oke. Jadi kalau itu disetujui Bu Kardina nanti udah pergi Bu Kardina belum? Udah, Pak.
ini udah bimbingan asin? Sudah sama karya. Udah siap? Belum Pak. Oh, Cuma coba tanya. baru sekali. Ah, Terus tadi udah disertifikasi juga, tapi belum dikoreksi Bu itu. oke. Berarti itu kalau saya gitu, kalau itu disetujui 3 tadi, makanya itu jadi 3. Iya Pak. Ya, ini manfaat, ini definisi personal, tahu kan perubahannya? Iya Pak. Ya, tidak ada nih syarat film adalah, novel adalah, gak begitu. Kemarin disuruh buat gitu juga Pak, novel dari PT adalah gini. Tapi kata ibu suruh perbaiki. Kata, oh, ya nggak usah detail betul, karena kan bicara film, apa itu film, orang kan udah tahu itu film, ya kan? Nah, tinggal itu aja. Kalau saya berkata itu aja, karena orang udah tahu film apa itu novel. Masa kita harus definisikan juga novel yang orang udah tahu kok. Kalau nggak tahu apa itu novel ya jangan uji lah gitu kira-kira. Ini kan tujuan kita kan tujuannya untuk memahami variabel itu. Kamu ini kan ada 2 variabel. Variabel X-nya itu film, novel, Y-nya film. Kan itu aja. Kemudian ada istilah yang perlu kamu jelaskan, yang mungkin sebagian orang asing, destranisasi ini, ya. Nah, kalau kita gunakan istilah yang sudah terlalu populer, Anda tinggal menggunakan istilah intertext, udah tahu orang. Oke? Nah, itu. Lalu teori dari apa? Teori apa saja? Mana teorinya? Ini Pak, pengertian ekranisasi. Mana? Baru 3 aspeknya yang tadi Pak. Mana? Ini Pak, pengertian ekranisasi. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kamu sambil ngecek nanti, Iya Pak. ya. Ini udah benar nih. Silang 1 dulu. Jadi dari yang tua dulu. Ya, kayak ini harusnya di sini dulu. Paham? Urutan kutipan tuh dari urutan yang tertua dulu. Kalau masih itu masalahnya gitu, tinggal mindah-mindahkan saja. Oke. Kemudian ini ada konsekuensinya. Kamu biasa menggunakan kutipan itu di akhir atau di awal? Oh, kemarin di akhir Pak. Semuanya harus di akhir ya? Iya Pak, udah dari Bapak perbincangan kemarin. Oke. Berarti benar di akhir. Lalu ini ada halaman dan tidak ada halaman. Tapi itu apa Pak? Pendapat dari jurnal Pak. Oh, dari jurnal. Oke. Nah, kemudian ini udah di awal pula lagi. Ini kok di awal pula lagi kutipannya. Lupa pindai Pak. Itu tadi harus konsekuen, karena gini, dalam tulisan kimia itu kan tertib itu penting. Iya. Ya, tertib itu harus penting gitu. Jadi saya tidak apakan. Oke, teori tentang variabel X dan teori tentang variabel Y kan film. Iya Pak. Ya kan? Kemudian apalagi? Iya, tinjauan novel. Artinya yang kamu kaji itu kan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya novel, pengertian novel, kemudian unsur intrinsiknya ada nggak? Unsur. Tapi dia sering nggak perlu masukin unsur ekstrinsiknya kan Pak? Kenapa? Karena. Coba kenapa? Karena yang kritik kan unsur ekstrinsiknya. Oh, berarti harus dimasukkan juga. Lah iyalah, yang namanya terjadi perubahan itu ibaratnya kamu tuh punya rumah tipe 50 nih, mau kamu ciutkan menjadi tipe 36, apanya yang jadi masalahnya? Tentu unsurnya yang kamu kecilkan, ya kan? Nah, jadi ada misalnya atau tipe yang sama, cuma ruangnya kamu yang biasanya 3 kamar kamu jadikan 2 kamar, berarti kan ada berubah. Tetap unsur intrinsiknya. Tetap unsur intrinsiknya. Kajian kamu itu tidak terlepas kalau bicarakan
objeknya novel, ya unsur nutrisinya. Karena di karya sastra itu ya, yang diteliti orang tuh cuma dua bagian besar. Unsur bahasa itu kita kaji stilistika, kayak gaya, kayak diksi dan sebagainya. Dan unsur intrinsiknya, atau dikatakan orang teori unsur fisik dan unsur batin. Itu aja. Nah, sekarang tinggal lagi itu kalau bicara objektif gitu. Karena ini kan bicara objektif kan, kajiannya objektif. Kita bicara objeknya film itu gitu. Karena dua objek nih. Satu novel, lalu perbandingan, kan begitu. Sesama objektif nih. Ini kamu berikan, kamu gambarkan rangkanya. Di sini apa yang terjadi? Nah, harusnya ada data perbandingan. Berarti dia sudah tambahin teori tentang unsur ekstrinsi kan? Lah iya. Ekstriksi novelnya. Ya? Iya, Pak. Temanya apa? Kemudian amanatnya jangan-jangan begini. Sekarang kan begini, ada orang lupa dengan karya sastra itu. Sastra itu inti persoalan yang sangat vital yang perlu itu adalah amanat. Karya sastra itu medianya aja. Kalau bisa orang berceramah menyampaikan amanat, ya cukup dengan ceramah. Tapi si sastrawan ini memilih menggunakan karya sastra untuk menyampaikan amanat. Amanat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, atau tersurat dan tidak tersurat, atau tersirat dia gitu. Nah, itu yang sebetulnya. Jadi begini, kalau ada bahagian yang dihilangkan, berarti ada amanat yang hilang. Paham nggak yang saya maksudkan? Misalnya di novel itu ada 5 peristiwa, tahu-tahu di film cuma ada 4 peristiwa, berarti ada 1 peristiwa. Jangan-jangan peristiwa itu amanatnya banyak. Jadi bukan hanya persoalan oh ini dari film, lalu kita bicarakan menjadi bentuk yang visual, bukan itu aja. Ngerti? Saya nggak marah, cuma nggak cari cuma mengerti ke kamu itu gitu, supaya kamu mengerti cara menelitinya. Jadi kebanyakan orang melihat ini penciutan ini, bukan itu persoalan sebetulnya. Yang sangat prinsip itu adalah amanatnya. Oh saya menyampaikan ini nih, kalau kita jumpa dengan sastrawannya, saya ada ini guna saya untuk menyampaikan ini misalnya. Di film kok tidak dihilangkan gitu. Berarti amanat saya kurang. Nah itu urusannya. Walaupun secara fisik yang berubah itu adalah unsur intrinsiknya. Misalnya settingnya. Bisa jadi ada settingnya tempat itu dikurangi. Di novel itu ada 5 tempat misalnya, di film itu dia cuma menggunakan 4 tempat karena satu tempat dianggapnya tidak begitu berpengaruh dari cerita. Oke. Jadi kamu nanti ini penelitian harapan ada berapa? Ada 5. Bicara tentang semuanya. Cara tentang standarisasi. Lalu hasilnya apa? Dari 5 itu apa? Dia enggak per judul gitu ya? Iya, maksudnya misalnya si apa hasilnya ini yang dikaji itu begini, hasilnya begini gitu. Karena ya kamu ulas juga, bukan hanya baca mengumpulkan apa, bukan hanya mengumpulkan penelitian relevan saja, tapi kamu baca juga, kamu ulas juga dia penemuannya apa gitu loh. Ya di sini ada Pak. Iya apa? 99 cahaya di langit Eropa. Iya. Misalnya penambahan tokohnya sebanyak 7 tokoh. Kategori perubahan variasi tokohnya juga terdapat 6 tokoh. Nah, berarti dia banyak perubahannya pada tokoh. Apalagi? Iya harus begitu, kamu lebih teliti gitu supaya ini gunanya yang pertama kita tidak mengulangi kajian orang, yang kedua kita bisa mempedomani oh dia melihat tokoh ini, oh dia ada menemukan penambahan tokoh, gimana ya di film saya, jangan-jangan bukan penambahan tapi pengurangan loh. Nah
dia berarti kan berbeda. Tidak harus kita memaksakan jadi penambahan juga. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita penelitian relevan itu yang pertama supaya kita tidak melakukan pengulangan dari penelitian orang. Yang kedua, kita bisa mengatakan perbedaan bahwa penelitian kita ini berbeda loh dengan orang. Nah, gitu. Yang ketiga, kita dapat pembelajaran dari kerja-kerja orang itu. Sehingga, oh dia udah menemukan ini. Jangan-jangan saya juga menemukan yang sama atau berbeda gitu. Karena objeknya berbeda gitu. Paham? Nah, itu. Oke, penelitian relevan, oke. Udah kamu rekam kan? Apa lagi? Kerangka berpikir. Ini kemarin kerangka berpikirnya masih Belum. Ini kok bisanya ujungnya begini? soal kemarin kan Pak Desri buat kan ekranisasi. Iya. Baru ke bawahnya novel film. Iya. Baru di bawahnya unsur intrinsik. Iya. Analisis simpulan kata Bukar disuruh ubah. Jadi? Ya jadi ini yang barunya Pak Desri buat. Cuman belum diperiksa Bukar juga. Coba dilihat, tanyakan lagi. Karena ujung kita itu kan ujungnya itu ekranisasi. Ya kan? Harusnya di sini nih film ini lalu baru 3 aspek tadi. Berarti yang pertama ekranisasi dulu gitu Pak. Iya. Baru novel film. Iya. Baru Masuk yang 3 ini Pak. iya, pengurangan. Penambahan sama perubahan variasi. Iya. Lalu unsur intrinsiknya. Gitu. Oh, ya, Pak. Kemarin memang Desri nggak ada nambahin ini Pak, yang 3 ini. Nah, itu ujungnya di situ. Ya, jadi unsur intrinsiknya. Oke? Iya Pak. Gitu. Oke, sekarang metode penelitian. Jenis penelitiannya apa? Iya. Ini upayakan ada rujukan ya. Kamu ngambil kutipan Molière udah 22 nih, dekat-dekat. Jadi kalau dekat-dekat begini, satu saja kutipannya. Oh, satu aja Pak. Lah iya. Kamu kan tidak mengutip bahasanya Molière. Jangankan itu, ada 15 halaman kamu kutip, kamu baca, lalu kamu simpulkan ini loh itu pikirannya. Udah, 1 sampai 15. Begitu cara mengutipnya. Karena kita kutip sekarang ini kecenderungan orang mengutip tidak langsung. Intisari dari, kalau kita mengutip langsung punya aturan kita. Lebih dari 3 baris ya dirapatkan. Orang nggak mau ribet gitu. Kalau mau lama itu dirapatkan, dijadikan satu spasi, buat rapat kalau lebih dari 3 baris. Tapi kalau dia kurang dari 3 baris, pakai tanda kutip. Ya bahasa buku yang kita pakai. Nah, kemudian ini nih. Dari kapan kemarin nih? Iya, dari November. Iya Pak. Sekarang bulan apa? Sekarang Oktober Pak, tanggal 1. Sekarang Oktober tanggal? Rencananya nikah kapan? Nikah Pak. Hah? Kapan nikah? Jadi ini mengganggu nih. Ini belum diubah sih Pak. Coba lah diubah. Ya, diubah gitu. Ini sebetulnya banyak orang mahasiswa nggak tahu bahwa ini supaya kita lebih disiplin bekerja. Bukan sekedar dibuat. Ini karena kamu buat, udah saya targetkan 7 bulan. Yakinnya lama 7 bulan. Malah kajian kamu tuh sebulan aja bisa selesai kok datanya. Hanya baca novel. Kemudian nonton. Ya, nonton bisa 1 hari itu bisa 1 kali katakanlah. Berapa jam apa filmnya? 1 jam 47 menit Pak. 1 jam 47 menit, 2 jam lah katakan. Nikmati dulu sekali. Besok udah catat mana durasi yang berapa gitu. Gitu. Oke, sekarang di data saya nggak mau pusing. Data bagaimana mengambil data. Nah ini nggak ada lagi waktu kosong ini. Ini proposal menggunakan begini. Oh berarti itu nggak dipakai lagi Pak? Nggak dipakai lagi. Ya, Berarti itu. hilang tuh ya Pak? Lah iyalah. Kan belangko itu.
Berarti kita kan artinya udah menggunakan itu. Berarti ada lampirannya yang udah terisi. Ini belangko apa nih? Apa? Belangko apa? Tabel pengumpulan data. Ya apa? Pengumpulan datanya apa? Novel. Ini? Ini penghilangan bagian dalam novel, Ah. penambahan dalam filmnya, baru perubahan variasi dalam filmnya. Sekarang dasarnya mana? Dasarnya mana? Oh, novel filmnya Pak. Tentulah iya. Ini kan terjadi di film nih. Iya Pak. Novelnya ada satu kolom. Data kamu tuh harus dilampirkan begitu. Ini data. Nah, jadi cara membandingkan ya, karena kamu enggak bimbingan dengan saya hanya tiba-tiba hasil gitu loh. Maksud saya itu begini. Kita mulai dari misalnya yang mau dibandingkan itu apa? Unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik atau peristiwa? Saya takutnya yang kamu teliti itu adalah peristiwa. Tidak ada urusan alur apa semuanya, pasti urusannya peristiwa. Coba pikir lagi, penyusutan apa semuanya itu. Kalau unsur intrinsik ya kamu harus bedah ini unsur intrinsik. Tapi kalau peristiwa, urutan peristiwa memang itu menggambarkan alur secara implisit. Ada urutan peristiwa yang keberapa nanti di film. Misalnya ini ada 50 peristiwa loh di novel. Di film ada 30. Berarti kan ada perbedaan. Nah, setiap peristiwa itu di film ada nggak? Kalau nggak ada kategorinya dia disusun. Tapi ada di film itu ada sebuah peristiwa. Berarti ibaratnya kita paparkan dua menyederhanakan. Kalau mentahnya ini novel loh, ini film loh. Tapi kalau operasionalnya ini data peristiwa film novel, ini di film. Paham? Nah, nanti baru kita lihat. Oh, ini ada preposisinya, ada pengenalan tokoh. Begini ngatakan, di filmnya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti dia penciutan. Gitu aja. Oh, di sini tiba-tiba ada. Sebenarnya novel ada, berarti dia pengembangan. Mudah. Kalau saya itu aja perbandingannya. Jadi nggak ngena dia. Karena urusan kamu tadi 3 tadi. Penciutan, apa lagi? Penambahan sama perubahan variasi. Nah, penambahan dan perubahan variasi. Jadi sebetulnya perubahan variasi itu bersama loh dengan penambahan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau perubahan variasi itu mungkin sesuatu yang diubah itu Pak. Misalnya melakukan gimana ya Pak? Susah Pak. Gimana? Coba jelaskan ke saya dulu. Kalau misalnya kan kalau di sini ya Pak, dari data yang biasanya kan Pak, kalau Iya. misalnya dari sebuah tokoh seperti itu kan Pak, Iya. misalnya di novel dia yang masuk di dalam kelas itu Pak Wagino seperti itu Pak. Iya. Tapi di film yang masuk itu Bu Ida seperti itu. Berarti kan penggantian. Yang perubahan variasi itu misalnya begini, Pak Ino tuh masuk sendiri. Nanti Pak Ino tuh masuk kedua, atau mungkin, ya kan? Ada variasinya gitu. Tapi kalau misalnya diubah, bukan variasi. Yang janji sama kamu, ke saya itu yang WA itu misalnya kamu, tapi yang datang tuh Ayu. Berarti itu ganti, bukan variasi. Gitu. Paham? Nah, itu yang harus didudukkan. Jadi, berat loh kerja kamu nih. Berat loh. Jadi tadi ada penciutan, ada perubahan, ada penambahan tadi. Jadi teori musik Einstein itu bisa kamu bahas. Kalau kamu grand teorinya itu bisa jadi kamu hanya jadikan 2. Kalau kamu sependapat dengan saya, perubahan variasi ini dengan
penambahan. Jadi penambahan itu bisa saja, atau maksud penambahan ini tadi yang saya katakan. Tapi kalau variasi ini memang dia berubah sama sekali. Tapi kan Pak, kalau misalnya penambahan itu kan Pak yang tidak ada di novel jadi ada di film seperti itu Pak. Tapi kalau variasi kan Pak ada di novel, mungkin divariasikan ke film gitu Pak. Iya, apa bedanya? Ada di film, ada di novel, itu bedanya di mana? Coba apa beda? Coba jelaskan ke saya. Kira-kira apa bedanya? Di novel ada, lalu di film ada. Lalu di mana variasinya? Seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak. Pak misalnya yang dimaksud satu orang jadi dua. Ah, itu mungkin kalau bisa beda seperti itu. Ya, bisa jadi kalau itu variasinya. Jadi misalnya begini, dia bertemu di taman misalnya. Lalu di film itu taman itu di novel tidak diceritakan taman itu apa gitu. Tapi di film digambarkan taman itu pas lagi ada sakura. Itu variasinya. Berarti ada musim bunga sakura misalnya. Tapi di novel tidak ada bicara tentang itu gitu. Karena memang film itu kan berupaya secara visual menarik juga gitu. Nah, kalau memang itu ada, tidak ada masalah. Tapi kalau saya tidak ini jadi pedomannya. Jadi kamu cukup bicara unsur peristiwa, alur. Di peristiwa aja yang membandingkan, tidak unsur intrinsik. Berarti unsur intrinsik itu tidak penting. Jadi kamu bicarakan tentang peristiwa, tahapan alur. Ya, tahapan alur itu. Jadi peristiwa yang kamu data dulu. Jadi ada berapa peristiwa di novel, itu data mentah kamu, lalu kamu ambil lagi nanti di situ kamu lihat di film. Paham? Nah, itu pembandingan itu. Jadi tidak alur. Lalu ini ada alurnya apa nih? Ada alur 17. Penciutannya ada berapa gitu. Ini 17 menjadi Itu penambahannya ada 21 alur gitu Pak. kena kamu data itu. Kena kamu itu data. Kamu nggak ngerti itu alurnya apa. Alur itu tahapan peristiwa loh. Lalu kok bisa sampai 21? Yang di pedoman alur itu apa? Tokoh sentral. Dari mulai pengenalan tokoh sentral sampai besok dia bertemu tokoh sentral itu tokoh satu dengan tokoh yang lain, mungkin tokoh utama dengan tokoh yang lain gitu. Kan beda tokoh sentral dan utama kan beda. Tokoh utama itu kan yang paling utama. Tokoh sentral itu yang berpusat pada dia bisa. Nah, lalu misalnya dari satu ada tahapannya sampai dia misalnya perkenalan, sampai dia jatuh cinta misalnya, sampai jadi konflik perselisihan. Itu alur besarnya. Ya. Nah, alur tambahnya itu cabang-cabang kayak ibarat pohon, alur besarnya ada cabang-cabang. Di novel mungkin ada cabang-cabangnya. Maksud cabang-cabang itu begini. Si A ketemu si B. Tapi nanti di novel itu diceritakan sebelum ketemu si B, dia sebetulnya dia pacaran dengan si C. Tapi di film nggak digambarkan. Ditebas. Karena itu tidak menarik menurutnya gitu. Berarti itu ada pengurangan. Cuma tidak merusak alur yang sebesarnya. Paham? Jadi yang satu yang kedua begitu. Anda melihat misalnya ini alur besarnya nih. Ada sekian peristiwa yang diikuti oleh tokoh sentral gitu. Tokoh sentral atau tokoh utama. Ya, tahu-tahu yang kamu jumpa di film itu sedikit. Lalu yang mana yang dihilangkan? Itu aja loh yang kamu pahami lagi nih ya. Pahami lagi. Bukan saya katakan pendapat saya benar, tidak begitu, tapi kamu pahami lagi. Karena kamu tidak bisa menjawab tadi. Kamu tidak bisa menjawab tadi. Ini teori Musar-Esten nih. Ya, jadi bisa jadi Musar-Esten itu benar. Bisa jadi Musar-Esten itu benar gitu. Paham? Lalu ini apa datanya?
Nah, kok tiba-tiba ada penghilangan langsung? Itu tadi, kok tiba-tiba ada penghilangan? Dari mana penghilangan ini? Tiba-tiba kamu bicara penghilangan, tentu harus data awalnya. Itu yang kamu harus benarkan. Paham itu? Nah, kamu pasti punya data itu, cuma kamu mungkin salah. Karena itu tadi, karena data apa nama, kamu tidak tanya, ini gimana coba cara kerjanya gitu. Itu aja. Masalahnya ini merembet nih. Merembet, ya kamu harus ulang. Jadi datanya, karena ini menyangkut perubahan ini, itu ada data awalnya. Data awalnya itu apa? Apa data awalnya? Iya, novel apa? Peristiwa di novel itu. Iya kan? Peristiwa dari awal. Nah, dari awal gitu. Jadi di novel itu jangan dibuang semua peristiwa. Di peristiwa misalnya, walaupun tidak tokoh utama yang ada di peristiwa itu, hanya tokoh sampingan, buat aja. Nanti bisa jadi situ hilangnya, menyederhanakan itu. Paham? Jadi ibaratnya di pohon nih, alur besarnya pohon, tapi ada cabang-cabangnya. Di novel itu banyak cabang-cabangnya, tapi di film ditebasnya, udah pohon tunggal aja dia. Karena ditebas otomatis apa? Ada kehilangan tokoh sampingan, maksudnya bukan tokoh utama. Ada kehilangan amanat barangkali, ada kehilangan apa gitu. Saya tidak menjamin ukuran durasi film. Bisa saja ukuran durasi film itu berimbang dengan novel. Bisa jadi. Kenapa? Karena dalam film itu kan, kalau di novel misalnya dia bisa jelaskan sesuatu situasi itu sampai 5-6 paragraf, di film cuma visual hanya sekian menit. Jadi tidak bisa itu jadi ukuran. Tapi ukuran realitanya adalah fisiknya. Fisiknya film itu di mana? Ya kalau kamu ada unsur tema apa, ya jadi masalah. Memang dia berdampak. Ngerti nggak? Dia berdampak gitu. Kamu kalau pulang nanti alur kamu dari rumah tadi, kamu kos ya? Iya. Dari kos ke tempat saya, alur kamu itu nggak ada alur cabang-cabang. Tapi setelah di sini misalnya kamu nggak pulang, kamu singgah sini ketemu banyak orang. Berarti banyak alur kamu gitu. Tapi kalau kamu dari kos ke sini, dari sini langsung pulang lagi ke kos, alur kamu kan alur tunggal aja. Kalau diceritakan dari mana? Dari Bapak Saprihan. Tapi kalau singgah dulu, oh tadi ada orang jual apa, es oyen, saya tahu, saya singgah beli es oyen, ketemu pula dengan orang begini. Nah itu tadi yang dikatakan alur sampingan itu. Oke, paham? Ada saya tidak baca detail, itulah kendalanya. Ini apa nih foto nih? Nama-nama tokohnya Pak. Gak penting. Berarti itu nggak usah Pak. Gak usah, gak penting nih. Saya pikir ada wawancara dengan siapa gitu. Ini apa nih? Daftar persangkaan Pak. Udah urut belum? Udah Pak. Sesuai cek kan Pak. Iya. Tapi ini kan kelewatan lebar jaraknya. Iya Pak, nanti dia sudah perbaiki lagi. Berapa nih jaraknya harusnya? Spasinya? 1. Ini berapa? 1,5. Lah ini? Dua. Jadi jarak sini 1,5. Kalau dia bacaan itu, sumber bacaan itu lebih dari satu baris gitu. Oke. Nah, kemudian dibalikkan, namanya udah oke kan? Tahun udah alfabet. Oke. Ini ingat ya, kayak dalam pustaka ini di bawah ya. Jadi setiap ada judul halamannya, ada judul bab apa, itu halamannya di bawah. Berarti ini datanya nggak per bagian Desri apa Pak? Soalnya ini kan Desri pengolah datanya kan per bagian dari novelnya gitu Pak. Menurut kamu film, saya nggak nonton filmnya.
Menurut kamu filmnya itu gimana? Satu kesatuan kan filmnya, dari awal sampai akhir kan satu kesatuan kan. Lalu ya kamu bisa aja urutkan. Kalau dia novel itu berupa bagian-bagian saja, bagian satu, kan ada film kayak begitu. Saya kan lihat nih novelnya, kamu enggak bawa novelnya. Ah iya, karena kan ada orang buat novel gini, ini bagian pertama, sekian bagian, tidak ada masalah. Karena ini sebuah rangkaian. Kayaknya novelnya Ibu Yulisma, Kamu Kah Itu Ai. Jadi kan ada bagi satu, bagi dua, bagi tiga gitu. Tidak ada masalah. Tinggal mengamati di bagian satu itu ada peristiwa. Boleh bikin urut peristiwa. Ini peristiwa ini, tokohnya ini. Ya, jadi ada data mentah kamu. Jadi pertemuan dari novel itu. Peristiwa ini datanya ini. Nanti bisa jadi tidak satu kolom. Kalau misalnya terlalu ribet, kamu terlalu banyak data novel dulu. Itu data film lagi, data mentah film, baru kamu bandingkan. Kamu buat angka kayak begini, paham? Data nomor sekian di novel tidak ada dalam film. Ngerti? Ya gini kan terlalu ribet di kamu nih. Kamu kan buat uraian lagi peristiwa ini kan panjang. Buat kolom-kolom lagi. Tapi kalau cukup kolomnya ini kan mubazir nih, kolomnya besar. Tidak ada masalah. Tapi peristiwanya jelas tolok ukurnya dari film dulu. Kalau filmnya kemarin udah dari film dulu, dari novel dulu. Filmnya udah ini sih Pak. Apa ya? Transkripsikan kayaknya. Kok transkripsikan? Yang bagus tuh film tuh ada jam waktunya, ada jam-jamnya. Jadi kamu buat pakai kayak tahu Deddy Corbuzier pakai angka gitu, pakai waktu. Asli kita di laptop bisa dibuat. Ada angka putar waktunya. Jadi data sekian di novel, data nomor sekian di film itu durasinya nomor sekian. Oh berarti dia nggak pakai scene? Nggak pakai scene lah. Tapi yang bicarakan film tadi bukan skenario. Oh berarti dia sering main menit aja gitu Pak? Iya. Ya kamu kan bicara film atau skenario. Kalau skenario tidak ada persoalan, berarti kamu tidak nonton film, naskah skenario aja gitu loh. Naskah skenario itu kan seperti naskah drama. Terserah kamu pilih bandinginnya apa. Ya kalau skenario, ya judulnya betul. Tapi kalau film bukan ini, saudaranya beda. Paham nggak? Kalau skenario ya kamu lampirkan itu skenario. Tapi dia kan bahan mentah loh skenario itu. Bahan yang belum diolah. Sama naskah drama. Nah perbandingan yang dilihat orang kan orang tidak melihat skenario. Tidak membaca skenario. Orang tidak tahu tuh. Dikasihkan juga pada orang-orang. Kalau tidak orang film tidak suka dia. Ah ini bahan mentah kok. Saya mau yang jadinya. Ya film. Ngerti tidak cara kerja kamu itu? Jadi ada kesalahpaham. Ngerti tidak yang saya maksudkan itu? Saya ulangi penarahan. Iya, boleh ulang. Boleh. Jadi begini. Kamu ini kan membandingkan novel dengan film. Yang dibandingkan itu apa? Yang mudahnya, betulnya kan unsur instruksinya akan berubah. Tapi titik tolaknya jelas pada peristiwa. Paham? Nah artinya data dasar kamu itu apa? Ya peristiwa yang ada pada novel. Itu kamu data dulu. Dari awal sampai akhir.